Hai semuanya, kembali lagi di channelku. Kenalin aku Muril, aku suka cerita-cerita tentang hidup berkesadaran. Kalian ingat gak sih, aku beberapa kali bilang bahwa minimalism itu punya 3 kata kunci, yaitu syukur, sadar, dan cukup. Syukur sama sadar, kira-kira ya kita bisa bayangin lah apa yang perlu dilakukan di sana. Tapi kalau tentang cukup, itu gimana sih ngukurnya? Parameternya apa? Nah, kita akan membahas mengenai how to define enough, atau apa sih sebenarnya enough itu. Hari ini kita akan membahas mengenai apa sih dan bagaimana sih kita bisa menemukan kata cukup itu. Menjadi minimalis itu artinya kita hidup dengan hal-hal yang memberi kita manfaat, yang sesuai dengan nilai-nilai yang kita inginkan, jauhi hal-hal yang enggak. Kita perlu ada rasa cukup agar kita dapat mengetahui di mana batas-batasan tersebut. Dan seperti yang aku bilang sebelum-sebelumnya, kata cukup itu sangat personal untuk setiap orang. Misalnya gaji sekian buatku cukup, buat kamu belum tentu. Atau untuk kebutuhanku 2 tas aja cukup, tapi buat kamu dengan kebutuhanmu dan dengan kegiatanmu belum tentu cukup. Jadi jika ditanya seberapa sih cukup untukmu, aku nggak akan bisa jawab karena yang tahu adalah kamu sendiri. Dan ternyata nggak mudah loh untuk menemukan kata cukup ini. Ada sebuah cerita yang aku dengerin dari Stoic Daily. Ada 2 orang penulis yang lagi datang di pesta seorang bilioner, seseorang yang kaya raya banget lah. Nah, salah satu dari penulis ini bilang ke yang satunya, uang yang didapat oleh bilioner ini dalam 1 minggu itu lebih dari apa yang kau bisa dapatkan seumur hidupmu. Iya, tapi aku punya apa yang dia nggak punya. Apa itu? Terus dia jawab, I have some ideas of what enough is, and I have enough, katanya. Kata-kata enough atau cukup itu sebegitu powerfulnya. Kalau kamu nggak pernah dan nggak menemukan kata enough itu di dalam hidupmu, akan jauh dari kebahagiaan, dan kebahagiaan itu nggak akan kamu temuin. Katanya seorang stoik, for the person whose enough is too little, enough is never enough. Terus dia bilang lagi, apa yang aku punya itu udah oke, selebihnya bonus. Dan kalau udah kayak gitu, the rest of life will be amazing. Tapi kalau kita bilang, aku akan happy kalau ini, kalau itu, kalau A, B, C, D, kalau punya rumah, kalau punya mobil 2, kalau punya tas ini, maka itu nggak akan ada habisnya karena akan selalu ada setelah. Jadi gimana cari tahu how much is enough for us? One thing for sure, kalau kita nggak tahu apa yang kita punya atau seberapa yang kita punya saat ini, akan sulit untuk kita memaknai apa kata cukup itu. Makanya minimalism itu dekat sekali dengan kebersyukuran. Maka di setiap fase yang kita lewati, di setiap fase kehidupan, dimanapun sekarang kalian, apapun sekarang kalian, siapapun sekarang kalian, bersyukurlah dan bersyukurlah dengan apa yang dilewati saat ini. Jika kita bersyukur, maka kita akan semakin dekat dengan yang namanya cukup. Somehow kita tuh selalu ngerasa bahwa the more the better, lebih itu selalu baik, padahal enggak. Nah, lebih atau more itu nggak akan pernah cukup. Batasan cukup memang terletak pada diri kita masing-masing, tapi ada hal-hal yang bisa kita lakukan dan bisa kita coba untuk hindari agar kita semakin dekat dengan kecukupan itu. Yang pertama adalah hitung rasa syukur. Selalu hitung berkah dan anugerah yang ada di sekitarmu. Entah itu hanya menyadari dan mengatakannya di dalam batin atau di dalam hati, atau menulisnya. Keep being happy from the simple thing. Yang kedua adalah berbaik sangka dengan Sang Pencipta. Dimanapun, bagaimanapun kondisi saat ini, percayalah dan yakinlah bahwa Allah pasti punya maksud yang kita dapat maknai dari perjalanan kita ini. Yang ketiga adalah hindari perfectionism. Ini aku banget nih, aku punya kecenderungan perfectionism, nggak tahu, kayaknya keturunan dari keluarga. Tapi karena aku menyadarinya, maka aku lebih berhati-hati dan menjauhi kata-kata perfectionism. Perfectionism itu somehow sering dilihat menjadi sebuah kelebihan, namun nyatanya kecenderungan ini membuat kita ingin terus-menerus mencapai kesempurnaan dan terus mencari kata kesempurnaan yang mungkin bisa jadi nggak ada ujungnya. Sehingga jika kesempurnaan tidak didapatkan, maka kebahagiaan akan semakin menjauh. Selanjutnya adalah hindari FOMO atau fear of missing out. Pasti kalian sering dengar ya kata-kata ini akhir-akhir ini ya, sering dibahas dan sering digunakan. Fear of missing out itu intinya adalah ketakutan kita untuk melewati hal-hal yang orang lain lakukan atau miliki. Misalnya saat si A sedang nonton konser gitu, kita juga pengen tuh nonton konser, kita merasa
ada sesuatu yang hilang dari diri kita, ada ketakutan bahwa ketinggalan gitu, ketinggalan tren, ketinggalan zaman, ketinggalan kereta gitu, yang bikin hidup kita jadi nggak tenang dan yang nggak akan pernah ngerasa cukup karena ada masanya hal-hal itu nggak bisa kita selalu ikutin kan. Dan seringnya kita juga jadi terjebak di hal-hal yang sebetulnya tidak memberi value apa-apa ke kehidupan kita, tapi kita udah menjadi bias, udah ketutupan dengan fear of missing out itu karena orang lain melakukan, kita jadi ngerasa kita juga harus ngelakuin, padahal belum tentu buat kita tuh baik, belum tentu buat kita tuh membawa manfaat. Kita harus sadar, yang terlihat baik atau yang terlihat seperti dibutuhkan oleh orang lain itu belum tentu terlihat baik, sesuatu hal yang bermanfaat atau terlihat baik, terlihat cocok sama kita gitu. Yang kelima adalah hindari hanya mengejar dunia. This means so much sebenarnya, karena saat kita mulai berpikir tentang akhirat di dalam kehidupan kita sehari-hari atau di manapun saat kita harus mengambil keputusan, maka keberkahan dan kecukupan pasti akan menyertai. Yang keenam adalah stop membanding-bandingkan dengan orang-orang lain atau siapapun yang ada di sekitar kita. Kita bandingkan dengan teman, bandingkan dengan keluarga atau orang-orang lain yang ada di sosial media yang mungkin bahkan kita nggak kenal, ngerasa atau kita ngelihat bahwa hidup mereka itu jauh lebih baik daripada kita. Padahal belum tentu. Kita harus ingat bahwa sosial media hanya menampakkan sepersekian persen dari apa yang sebenarnya sedang terjadi di kehidupan mereka. Membandingkan hidup kita dengan orang lain itu membuat kita menjadi ngerasa insecure. Karena kita ngerasa kayak kalau misalnya kita punya apa yang dia punya, maka aku nggak akan ngerasa insecure lagi. Padahal siapa yang tahu bahwa dia pun juga merasa insecure, merasakan hal yang sama, karena nggak ada yang nggak insecure. Nggak ada orang yang 100% itu selalu ngerasa secure, selalu ngerasa pede. Pasti ada masa-masa insecure-nya. Yang ketujuh adalah serakah. Nah, ini aku ada di masa-masa itu dimana aku tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan yang ada di depanku, karena kesempatan gak akan datang 2 kali. Selalu berpikir seperti itu. Padahal aku juga harus sadar bahwa memang ada kemampuan-kemampuan, energi yang terbatas, waktu yang terbatas gitu ya, untuk melakukan just enough. Jadi mengambil semua yang ada di depan mata atau yang ada di sekitar kita itu tidak akan mendatangkan kita kebahagiaan. Hai, Alana baru bangun, jadi ibu harus stop dulu dan sekarang lanjutin sama Alana di sini ya. Ibu udah mau selesai kok. Oke? Dan jangan lupa, dengan tanggung jawab atau dengan uang yang kita say yes to, datang dengan kewajiban, datang dengan sesuatu yang tanpa kita sadari control us, control our life. Jadi sebenarnya nggak ada kok yang murah, karena mungkin kita nggak bayarnya dengan uang, kita mendapatkan uang, tapi kita membayarnya dengan waktu kita, dengan energi kita, dengan mental kita, dan lain-lain. Oke, kita hari ini segitu dulu untuk ngomongin rasa cukup. Please komen di bawah, apa sih cukup buat kalian? Bagaimana sih kalian mendefinisikan kata cukup? Mudah-mudahan kita bisa belajar bareng di sini. And thank you for watching. I will see you in the next video. Keep being happy and you are exactly where you need to be. I love you. I love you.